Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 153 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul. Di sini ada hukum tajwid namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Cara membacanya, lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Yas'aluka ahlul kitab. Ta dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena ada huruf yang barisnya fathah panjang yaitu huruf ta. Cara membacanya kita panjangkan taknya 2 harokat. Al-kitabi ada hukum ikhfa aqrab sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Cara membacanya, nun sukun disamarkan, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengung. Dengung dan kesamarannya sama, dengung dan kesamarannya lebih besar samarannya ya, jadi dengungnya sedikit karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi suara yang masuk hidung masih sedikit, aliran suara dari mulut banyak. Tunazzila lay ada harfulin sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Alaihim. Kemudian ada hukum idhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf kaf. Cara bacanya, mim sukun dibaca jelas. Alaihim kita. Ta mad tabi'i muqaddar karena ada huruf ta yang berbaris fathah panjang. Maka cara bacanya dipanjangkan taknya ini 2 harokat saja. Kitabam. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim. Maka tanwinnya dimasukkan ke mim, kitabam, disertai bunyi dengung. Jadi di sini ada bunyi M yang kita tahan. Kitabam minas. Lalu berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf sin. Maka cara bacanya alif lam tidak kita baca, jadi langsung masuk ke sin atau dinamakan dengan idgham syamsi. Minas samai. Ma ada hukum mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah. Kemudian hamzahnya i pada kata as-samai. Maka huruf mim kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Minas samai faqad. Ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Faqad sa'alu. Lu mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah ya. Maka cara bacanya adalah dipanjangkan lamnya 2 harokat. Sa'alu
Mu mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara bacanya, mim dipanjangkan 2 harokat. Musa, jika berhenti di sa, hukumnya ini adalah mad tabi'i. Jadi jangan terkecoh dengan alisnya. Kenapa? Karena ada baris fathah panjang dan di depannya tidak ada huruf lain ya. Artinya sinnya hanya 2 harokat saja. Musa, Musa. Nah, tadi kalau berhenti mad tabi'i, kalau kita mewasolkan bacaan, hukumnya jadi beda lagi. Jadinya mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'inya bertemu hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Di mana mad tabi'inya fathah panjang pada kata Musa, sedangkan hamzahnya a pada kata akbar. Maka sin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Musa akbar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan. Akbar min ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf dzal, maka bunyi nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf dzal disertai bunyi dengung. Samar dan dengungannya sama karena dzal ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh dari huruf nun. Jadi ujung lidah kita sudah menyentuh makhraj huruf dzal ya, yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas ya, tapi tidak menekan. Min za mad tabi'i muqaddar karena ada huruf dzal dengan baris fathah yang panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzalika faqah. Qa ada mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Faqalu. Kemudian ada hukum mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata faqalu, hamzahnya a pada kata arinallaha. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Faqalu arinallaha. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka dibacanya tipis. Arina jika berhenti di na hukumnya mad tabi'i karena ada alif didahului fathah, maka panjang 2 harokat kalau berhenti. Arina. Nah, namun dibaca panjangnya ini hanya saat berhenti saja. Kalau wasal atau kita meneruskan bacaan, nunnya ini pendek, madnya gugur. Arinallah. Namanya takhallus bil hadfi. Sebabnya karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Arinallaha. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Allah, arinallah. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Arinallah. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada lam dengan baris fathah yang panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Arinallaha jahrah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Jahrah. Tak marbutah walaupun harokatnya fathah tanwin, kalau berhenti jadinya hak sukun, tidak jadi mad iwad. Jahrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.